proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga para sahabat dari kisah yang sedang galau, masih nganggur, atau baru kena PHK, lekas mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya, Petir, akan membawakan kisah mistis di balik angka 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk dapat membuat kami bahagia dengan subscribe, like, komen, dan share. Lalu aktifkan lonceng channel Ada Kisah agar kami selalu semangat dan para sahabat selalu mendapatkan notifikasi episode terbaru dari kami. Langsung saja kita mulai. Siapkan dan atur volume device sahabat, dan cari posisi atau tempat terbahan yang nyaman. Mari kita ucapkan bersama. 1, 2, 3. I am ready. Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atau Soekarno-Hatta. Dibacakan oleh Soekarno, proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia tersebut berkumandang pada hari Jumat 17 Agustus 1945 dari Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. Setelah proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945, sejak itulah kemerdekaan bangsa Indonesia diperingati setiap tanggal dan bulan tersebut. Namun, apa alasan Hari Kemerdekaan Indonesia ditentukan pada tanggal 17 Agustus? Diungkap Soekarno dalam detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia yang ditulis dan Wildan dalam artikel berjudul Membuka Catatan Sejarah Detik-detik Proklamasi 17 Agustus 1945. Seperti dikutip dari setnek.go.id pada 17 Agustus 2019. Berikut mistik 17 Agustus yang dipilih sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia yang terungkap di balik detik-detik proklamasi. Sebelum proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia ditentukan pada 17 Agustus, suasana ketegangan hingga perdebatan kencang sudah terjadi 2 hari sebelumnya, tepat pada 15 Agustus 1945. Sekitar pukul 22 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara kelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan sebagaimana dilukiskan Lasmijah Hardi Ahmad Subarjo sebagai berikut. Sekarang Bung, sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi, kata Khairul Saleh meyakinkan Bung Karno bahwa ribuan pasukan bersenjata sudah siap mengepung kota untuk mengusir tentara Jepang. Kita harus segera merebut kekuasaan. Tukas kami berapi-api. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami, seru mereka bersautan. Wikana malah berani mengancam Soekarno dengan pernyataan, jika Bung Karno tidak mengeluarkan atau mengumumkan pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah
dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menuju Wikana sambil berkata, "Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari." Melihat itu, Hatta pun memperingatkan Wikana, "Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu?" Namun para pemuda terus mendesak, "Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah, walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan telah takluk dalam perang sucinya? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan itu sendiri sebagai suatu bangsa?" Soekarno yang amarahnya mulai mereda dengan lirih berkata, "Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri." Bung Karno menjawab dengan tenang. Namun para pemuda bersikukuh dan tetap menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya semula. Setelah berulang kali didesak oleh para pemuda, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak bisa memutuskannya sendiri dan harus berunding dengan para tokoh lainnya. Utusan pemuda mempersilahkan Bung Karno untuk berunding. Para tokoh yang hadir pada waktu itu antara lain Muhammad Hatta, Subarjo, Iwakusuma, Sumantri, Joyo Pranoto, dan Sudiro. Hatta pun menyampaikan keputusan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang memperhitungkan serta kemungkinan timbulnya banyak korban jiwa dan harta. Mendengar penjelasan Hatta, para pemuda tidak puas dan mengambil kesimpulan yang menyimpang, menculik Bung Karno dan Bung Hatta dengan maksud menyingkirkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang. Sekelompok pemuda akhirnya membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada Kamis 16 Agustus 1945 pukul 04 dini hari. Sudah tentu Soekarno kecewa dengan aksi penculikan itu, sebagaimana dikemukakan Lasmijah Hardi. Bung Karno bahkan marah karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya yang sehat. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai tindakan patriotik. Namun karena keadaan dan situasi yang panas, Bung Karno tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kehendak para pemuda untuk dibawa ke tempat yang mereka tentukan. Saat itu istri Bung Karno yakni Fatmawati beserta anaknya Guntur yang belum berumur 1 tahun dibawa ikut serta ke Rengas Dengklok. Kota itu dipilih para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta dengan perhitungan militer. Antara anggota Peta, Daidan Purwakarta dengan Daidan Jakarta telah terjalin hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama-sama. Bukan hanya itu, Rengas Dengklok yang letaknya terpencil sekitar 15 kilo dari Gedung Gede Karawang mudah mendeteksi dari setiap gerakan tentara Jepang yang mendekati Rengas Dengklok dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau arah Jawa Tengah. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Para pemuda bermaksud
menekan keduanya supaya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan dan terlepas dari segala kaitan dengan Jepang. Namun, upaya para pemuda rupanya tidak membuahkan hasil. Baik Soekarno dan Hatta yang memiliki wibawa cukup besar, ternyata para pemuda segan untuk melakukan penekanan terhadap keduanya. Soekarni dan kawan-kawannya hanya dapat mendesak Soekarno-Hatta untuk dapat menyatakan proklamasi secepatnya, seperti yang telah direncanakan oleh para pemuda di Jakarta. Soekarno-Hatta tidak mau didesak begitu saja, tetap berpegang teguh pada perhitungan dan rencana mereka sendiri, sampai akhirnya sebuah perdebatan panas kembali terjadi di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok. Siang itu perdebatan panas berlangsung antara pemuda dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Teriak Bung Karno sambil beranjak dari kursinya dengan kemarahan yang menyala-nyala dan membuat semua terkejut hingga tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara. Namun Bung Karno akhirnya kembali duduk. Setelah suasana kembali tenang, dengan suara rendah, ia mulai berbicara. Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Soekarno pun menjelaskan mengapa justru diambil tanggal 17. Setelah diberondong pertanyaan, Soekarni, mengapa tidak sekarang saja? Atau tanggal 16? Tanya Soekarni. Disinilah Bung Karno menjawab mengapa memilih tanggal 17 Agustus untuk memproklamasikan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Demikianlah antara lain dialog antara Bung Karno dengan para pemuda di Rengas Dengklok, sebagaimana ditulis Lasmijah Hardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian kisah mistik 17 Agustus, angka suci Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari kita jaga bersama kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Selalu berbuat positif dan positive thinking kepada siapapun. Tunjukkan kamu Indonesia yang ramah dan damai. Sampai di sini dulu. Kita sambung lagi di episode lainnya. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyimak episode kali ini hingga selesai. Ambil hikmahnya dari kisah ini. Mohon subscribe bagi yang belum. Dan komen, tunjukkan kamu ada.
Saya Petir pamit. Tetap semangat, selalu bersyukur. Bagi yang masih nganggur, semoga lekas mendapat pekerjaan yang cocok. Jangan lupa bayar hutang supaya bisa ngutang lagi. Hehehe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.